Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Ridho Utama dari kelas B Teknik Informatika. Pada video ini saya akan menjelaskan tugas latihan 0.1.4 handling error menggunakan bahasa pemrograman Python. Dalam tugas ini saya akan membuat handling error pada kode Python yang sudah diberikan oleh Bapak dosen, yang dilengkapi dengan handling error untuk menangani kesalahan input. Pada presentasi ini saya akan menjelaskan 3 hal utama, yaitu potensi error dan cara menanganinya. Kedua, implementasi dan kode Python. Ketiga, diagram kelas dan program yang akan dibuat. Penjelasan potensi error dan cara menanganinya. Pertama, penjelasan potensi error dan cara menanganinya. Pada program ini terdapat beberapa kemungkinan error yang bisa terjadi ketika pengguna masukkan data. Beberapa peneliti tersebut antara lain brand atau model kendaraan harus berupa teks. Jika pengguna masukkan angka atau tipe data lain, maka program akan menampilkan pesan error. Kedua, brand dan model tidak boleh kosong. Jika pengguna masukkan string kosong, maka program akan memberikan peringatan bahwa data tidak valid. Ketiga, jika jumlah pintu pada mobil harus berupa angka. Jika pengguna masukkan tipe data yang bukan integer ke dalam inputan pintu, maka akan terjadi error dan program akan mendeteksi kesalahan tersebut. Keempat, jumlah pintu tidak boleh kurang dari atau sama dengan 0. Keempat, kapasitas muatan harus berupa angka dan tidak boleh IP data lain seperti string. Kelima, kapasitas muatan harus lebih dari 0. Jika kapasitas muatan itu kurang dari 0, maka akan terjadi kesalahan input dan akan minta diulang. Akan menginput terjadinya error. Keenam, berat muatan yang dimasukkan tidak boleh melebihi angka kapasitas truk. Terus ada berat muatan atau angka juga. Berat muatan harus lebih dari 0. Ini sama aja yang seperti tadi, cuman ini lebih ke bobot muatannya. Kalau ini kapasiti muatannya. Maaf, lupa saya. Lanjut, untuk menangani error tersebut, program menggunakan beberapa cara, seperti pengecekan tipe data menggunakan instance. Lalu validasi nilai menggunakan if, kondisi if. Lanjut, serta mengumpulkan pesan error menggunakan list. Jika terdapat error, maka program akan menampilkan semua kesalahan kepada pengguna tanpa membuat berhenti secara tiba-tiba. Mesti kalian bertanya kenapa tidak menggunakan try escape. Kenapa saya tidak menggunakan try escape seperti ini? Mana ya? Ya, kenapa saya tidak menggunakan exception seperti ini? Karena kalau saya menggunakan ini, nanti jika terjadi beberapa error, maka nanti kemungkinan yang akan dimunculkan errornya cuma satu. Sedangkan ada beberapa error yang terjadi. Maka pengguna akan lebih kesusahan menangani error karena harus mengeceknya satu-satu. Harus dicoba satu-satu. Kalau ini kan nanti kan langsung errornya semua akan terlihat. Jadi tidak perlu mengulang-ulang. Lanjut, kita akan masuk ke penjelasan implementasi kode Python. Program ini menggunakan konsep Object Oriented Programming atau OOP. Terdapat 3 kelas utama, yaitu ada kelas physical. Kelas ini merupakan kelas dasar yang memiliki atribut, brand, dan model. Kelas ini digunakan sebagai representasi umum kendaraan. Kemudian ada kelas car. Kelas car memiliki atribut seperti brand, model, dan doors atau jumlah pintu. Pada kelas ini terdapat 2 metode, yaitu drive untuk menampilkan informasi mobil, kedua honk yang digunakan untuk menampilkan suara klakson. Selanjutnya ada kelas truk. Kelas truk memiliki atribut seperti brand, model, dan kapasiti muatan, load capacity. Dan kelas ini memiliki 2 metode, yaitu drive dan load. Pada metode load ini juga terdapat pengecekan error seperti berat muatan harus berupa angka, berat muatan harus lebih dari 0, dan muatan melebihi kapasitas muatan jika berat muatan itu lebih besar dari kapasitas yang bisa ditampung oleh mobil tersebut atau load kapasitinya. Baiklah, pertama kita akan langsung saja ke kode Python-nya. Kita akan mulai.
Sabar ya, saya akan meng-clear-nya dulu. Nah, di sini saya sudah menyiapkan beberapa skenario. Ini adalah contoh data benar, contoh data kalau contoh error jika brandnya kosong, dan contoh error model bukan teks, jumlah pintu huruf, dan lain-lain. Lanjut, kita akan masuk. Bisa ya. Nah, kita akan cek untuk satu-satu. Pertama, jika contoh brand benar, maka inputannya akan seperti ini. Mobil Toyota model Corolla dengan 4 pintu. Bip bip itu adalah suara klaksonnya. Saya nggak tahu kenapa ada. Yang penting saya bikin saja. Lanjutkan saja. Lanjut ke truk Ford model F F150 dengan kapasitas muatan 1000 kg dengan membawa load sebanyak 800 kg. Lanjut contoh brand error, brand kosong, maka terjadi error pada data car yaitu brand tidak boleh kosong. Lanjut di sini contoh model bukan teks. Bisa di sini modelnya berupa integer maka input outputnya berupa terjadi error pada data car model harus berupa teks. Lanjut contoh error jumlah pintu huruf. Jika jumlah pintu huruf, maka jika jumlah pintunya huruf bukan integer seperti ini, maka akan outputnya seperti ini. Jumlah pintu harus berupa angka. Lanjut, jika jumlah pintunya itu negatif. Jika jumlah pintunya negatif akan terjadi error, maka jumlah pintu harus lebih dari 0. Lanjut, jika kapasitas truknya itu berupa huruf, berarti 1000, maka terjadi error kapasitas truk huruf. Ada truk kapasitas muatan harus angka gitu. Lanjut, jika terjadi error muatannya lebih dari kapasitas. Contoh, truk Mitsubishi dengan model center memiliki kapasitas 1000 dengan membawa muatan 1500, maka akan terjadi error muatan melebihi kapasitas truk. Lanjut, jika terjadi beberapa error di beberapa tempat. Contohnya di sini ada 3 error. Pertama ada error model kosong, error modelnya berupa integer bukan teks, terus error pintunya itu minus. Maka akan terjadi berapa error akan muncul. Nah, itulah kenapa saya menggunakan metode kondisi if, bukan menggunakan try except. Karena jika saya menggunakan try except, nanti dia akan muncul errornya itu cuma satu-satu, dan itu akan menyusahkan pengguna untuk mengisi datanya. Jika begini kan akan semua error kan akan langsung muncul. Maaf, ini ada error yang dikit. Baiklah, lanjut ke penjelasan kode programnya. Pada kelas invisible, di sini ada input dengan atribut brand dan model. Di sini ada apa if dengan instance. Jika brand berisi string atau modelnya berisi string, maka ia akan menyampaikan error brand atau model harus berupa teks. Lanjut, jika di dalam brand berisi tidak ada isinya, tidak ada angka atau huruf atau apapun, maka dan termasuk ke model, maka brand atau model tidak boleh kosong. Maaf jika saya batuk karena saya masih sakit, sudah sekitar 1 bulan batuknya, nggak hilang-hilang. Lanjut ke kelas car. Di kelas car memiliki atribut seperti brand, model, dan doors. Nah, kenapa di sini sudah ada physical, di sini tidak ada car? Karena car ini adalah turunan dari physical. Jadi dia itu car ini mewarisi dari physical. Kenapa saya menggunakan itu? Karena seperti yang saya bilang tadi, supaya lebih mempermudah dalam pengorganisasian. Nah, di sini ada list error. Jadi semua error yang terjadi dalam suatu program nanti akan dimasukkan semua di dalam error dulu, nanti baru dikeluarkan menggunakan perulangan if. Dalam perulangan if ini nanti akan mengeluarkan semua error yang ada di dalam kode tersebut dan lanjut. Dan akan mengulangnya terus. Baru lanjut ke kode berikutnya. Nah, alasan kenapa saya menggunakan ini supaya dia itu lebih mudah penggunanya itu akan lebih mudah dalam menangani error. Jadi tidak perlu berulang-ulang isi errornya gitu. Menangani errornya. Soalnya kalau menggunakan step-step itu nanti errornya munculnya satu-satu. Nanti kalau ada 3 error, nanti yang dimunculkan errornya itu cuma satu. Bisa sih kita langsung munculkan semua errornya, tapi itu nanti menyusahkan penggunanya juga. Soalnya nanti setiap kita menulis program,
kita juga harus eh, menulis try extend-nya beberapa kali agar semua error-nya itu muncul. Dan itu akan menyusahkan pengguna. Makanya saya menggunakan cara seperti ini agar lebih mempermudah penggunanya. Bukan karena saya tidak paham, tapi agar lebih mudah, lebih memudahkan pengguna gitu. Jika di dalam brand itu berisi kosong, maka akan menambahkan error ke dalam list. Dengan teks brand tidak boleh kosong. Begitu juga ini. Nah, di sini ada beberapa atribut dari cars seperti brand self self brand itu brand, self model, self doors ini doors itu pintunya atau jumlah pintunya. Ada dev drive-nya. Ini adalah informasi mobilnya. Dengan dia akan mengeprint mobil, terus terus apa brand mobilnya, lanjut model mobilnya dengan jumlah pintunya sebanyak berapa pintu. Langsung bunyi klaksennya itu bip bip bip. Ini memang sudah ada di apanya programnya. Lanjut ke kelas truk. Nah, di kelas truk itu ada beberapa apa? Sama seperti tadi ada beberapa atribut juga seperti brand, model, dan load capacity. Load capacity-nya itu seperti yang saya bilang tadi itu jumlah kapasitas yang bisa ditampung oleh mobil tersebut, oleh terus tersebut. Nah, terus ada list error juga. Ini akan memasukkan semua error yang ada di sini agar mudah agar mempermudah pengguna untuk melihat semua error. Lalu step brand, step model, ada step load capacity, atribut-atributnya. Nah, terus ada div load. Nah, di dalam load ini adalah apa dia? Apa namanya tuh? Maaf, dia itu eh, dia itu sama seperti di sini. Di sini drive dan func itu apa? Metodenya. Nah, di sini juga ada metodenya. Load. Load itu drive load. Kalau di sini itu load itu adalah muatan yang ada yang lagi dibawa oleh mobil tersebut. Nah, jadi muatannya itu terus ada list error. Jadi akan masukkan semua jika semua error. Jika berat muatan harus angka. Jika bukan angka masuk ke dalam list. Lanjut. Berat muatan harus lebih dari 0. Jika bukan 0 masuk itu terus sampai habis. Dan akan menggunakan perulangan if sama seperti yang ada di mobil cars tadi. Menggunakan perulangan if memasukkannya dan akan mengimportnya ke dalam terminal tadi, outputnya tadi. Lalu print, read, load. Nah, di sini adalah hasil akhirnya jika memenuhi semua ini. Jika tidak terjadi error maka akan masuk ke dalam sini. Berat dari kapasitas muatan keruknya. Lalu drive itu sama seperti drive mobil tadi, yaitu berisi informasi truk truk dengan brand ini, model ini dengan kapasitas muatannya segini. Oh, lanjut. Sekarang kita akan masuk ke dalam raw IO-nya. Nah, di dalam raw IO itu ada 3 kelas seperti yang saya bilang tadi. Ada physical, brand, ini interpret, pewaris, car, brand, string, model, ini dan lain-lain. Ada true, brand, string, model, load capacity, terus ada metodenya ini drive, load. Nah, sama seperti yang saya jelaskan tadi. Ya, beginilah diagramnya. Ya, begitu saja sih penjelasan saya dari hari ini. Begitu saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf jika ada salah kata atau misinformasi karena saya sudah berusaha sebaik mungkin dalam mengerjakan tugas ini. Dan maaf jika penjelasan saya kurang karena saya lagi kurang enak badan. Sudah beberapa minggu, 1 bulan lebih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.